Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia dengan NIM 2892150133 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Dosen pengampu Ibu Ade Purna Damayanti SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang terkena aspek hukum dalam bisnis. Latar belakang: perusahaan masker bergerak di bidang alat kesehatan. Salah satu persoalan serius terkait perlindungan konsumen pada masa pandemi saat ini adalah adanya penimbunan alat pelindung diri oleh oknum pelaku usaha tertentu, sehingga menyebabkan ketersediaannya menjadi langka dan harganya pun melonjak mahal. Artikel ini membahas bagaimana persoalan penimbunan APD ini dikaji dari hukum pidana bidang perlindungan konsumen. Dalam kajian ini ditunjukkan pertama, instrumen hukum pidana memiliki peranan penting dalam hukum perlindungan konsumen karena sifat dan sanksinya yang tegas dan mampu memberantas pelanggaran konsumen, meski instrumen hukum pidana pada perlindungan konsumen berlaku sebagai upaya terakhir, ultimum remedium. Sesungguhnya terdapat alasan untuk memberlakukannya. Sebagai yang utama, primum remedium, yaitu situasi pandemi dan urgensi APD sendiri. Pada situasi tersebut, kedua instrumen hukum pidana bidang perlindungan konsumen dapat digunakan untuk menindak kegiatan penimbunan APD melalui UU Perdagangan dan UU Persaingan Usaha. Ketentuan hukum pidana dalam UU Perdagangan bisa digunakan dengan catatan harus menetapkan APD sebagai barang penting, sebab terdapat larangan menyimpan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang. Ketentuan hukum pidana dalam UU Persaingan Usaha juga bisa digunakan apabila penimbunan ini merupakan bagian dari penetapan harga, penguasaan pasar, atau pemasaran barang yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Teori pendukung untuk menyelesaikan masalah. Pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari hukum pidana bidang perlindungan konsumen, pembahasan persoalan ini menjadi urgen. Setidaknya kedua alasan: masifnya fenomena penimbunan APD pada saat pandemi dan perlunya instrumen hukum diberdayakan untuk menyelesaikan permasalahan penimbunan APD tersebut. Dalam ini instrumen hukum sebagaimana yang menjadi alasan kedua difokuskan kepada hukum pidana bidang perlindungan konsumen. Pertama, tentang pandemi COVID-19 dan fenomena penimbunan APD. Sebagaimana diketahui, di dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pasalnya, virus yang diberi nama oleh World Health Organization (WHO) sebagai coronavirus disease COVID-19 ini telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan. Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global. Akibatnya tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum. Di bidang ekonomi, banyak negara telah menanggung beban ekonomi yang sangat serius dan akhirnya menimbulkan inflasi besar-besaran di semua ini. Dampak lebih lanjut akan terpuruknya ekonomi negara adalah sulitnya ekonomi masyarakat yang tidak jarang kemudian menimbulkan berbagai macam pelanggaran ekonomi baik secara individu bahkan secara massal guna memenuhi kebutuhan ekonominya di tengah wabah virus yang masih belum terhenti. Lanjut, Indonesia sebagai salah satu negara terdampak COVID-19 juga tidak terkecuali mengalami persoalan-persoalan tersebut. Beberapa sampel konkret di lapangan terkait dampak COVID-19 di bidang ekonomi adalah banyaknya pelanggaran ekonomi yang merugikan serta telah melanggar etika dan hukum. Salah satu diantaranya adalah dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu banyaknya produk
dan kebutuhan ekonomi pada masa pandemi. Ini justru membuat sebagian orang menjadi panik buying, menambah barang untuk keperluan pokok ataupun dijual dengan harga setinggi mungkin, dan lain sebagainya. Kondisi demikian memicu ketegangan di masyarakat sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa membutuhkannya namun tidak dapat tercukupi karena kelangkaan barang yang ada. Di antara barang yang mengalami kelangkaan dan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama tenaga medis, adalah alat pelindung diri APD, yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Di antara jenis APD adalah penutup kepala, kacamata khusus, pelindung wajah, masker, sarung tangan, jas lab atau apron, pelindung kaki, dan coverall. Dalam masa pandemi COVID-19, di antara APD yang mengalami kelangkaan ketersediaan barang dan harga yang tinggi akibat penimbunan oleh pihak tertentu ialah masker, hand sanitizer, dan alat kelengkapan medis lainnya. Hal ini jelas saja berdampak serius karena barang-barang yang termasuk APD ini pada masa pandemi bukan hanya dibutuhkan tenaga medis yang bertugas langsung dalam penanggulangan pasien COVID-19 sebagai orang paling rentan terinfeksi, melainkan juga masyarakat umum. Minim dan mahalnya harga APD membuat sejumlah rumah sakit atau petugas medis lainnya sulit untuk menjalankan tugasnya, sehingga tidak heran jika pekerja tersebut juga sebenarnya merugi sebagai konsumen. Kedua, tentang kebutuhan instrumen hukum pidana dalam menyelesaikan persoalan penimbunan APD pada masa pandemi dalam suatu negara hukum. Perlindungan hukum tentu saja diperlukan bagi seluruh warga, termasuk dalam kaitan artikel ini mereka yang dikategorikan sebagai konsumen. Oleh karenanya, instrumen hukum termasuk pidana bisa saja digunakan untuk mendukung perlindungan kepada konsumen, masyarakat, dan tenaga medis yang merupakan bagian dari subjek konsumen sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terkait ketersediaan kebutuhan APD. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur masalah penyalahgunaan APD ini. Ketentuan dalam undang-undang lainnya juga memiliki tujuan perlindungan konsumen sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai bidang hukum perlindungan konsumen dan dapat diberlakukan terhadap persoalan penimbunan APD. Oleh karena penimbunan itu bermakna proses cara perbuatan menimbun, pengumpulan atau kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang, maka ketentuan perundang-undangan yang mengatur pembatasan dalam penyimpanan atau pemilikan barang yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen sesungguhnya dapat digunakan dan difungsikan untuk menindak penimbunan APD dalam konteks ini. Ketentuan lainnya itu antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Perdagangan, dan UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun demikian, penggunaan ketentuan lainnya itu juga bukanlah persoalan mudah dalam Undang-Undang Perdagangan, misalnya sebagai ketentuan Pasal 107 larangan berkaitan dengan penimbunan barang terkait pada barang pokok dan penting. Klasifikasi APD sebagai barang pokok ataupun penting tersendiri telah menimbulkan perdebatan dikarenakan baik undang-undang maupun peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Perpres Nomor 71 Tahun 2015 sebagai aturan pelaksanaannya sama sekali tidak menyebutkan secara gamblang tentang barang yang dimaksud. Sedangkan pada Undang-Undang Persaingan Usaha, penimbunan APD bisa saja bersinggungan dengan praktik monopoli dan penentuan harga yang tidak wajar. Kondisi demikian setidaknya membuktikan bahwa penimbunan APD oleh para oknum pelaku usaha ini memang telah menuai permasalahan serius, mengingat APD saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan beberapa individu saja, melainkan kebutuhan semua masyarakat dan negara. Berdasarkan alasan tersebut, ini akan membahas penggunaan instrumen hukum pidana dalam menyelesaikan persoalan penimbunan APD pada saat pandemi COVID-19 yang relatif belum banyak dibahas terlebih ini. Ada pembahasannya terbatas pada APD berupa masker dan kajiannya juga dibatasi pada UU Perdagangan. Dalam ini persoalan penimbunan APD dikaji berdasarkan instrumen hukum pidana bidang perlindungan konsumen yang terdapat dalam UU Perdagangan dan UU Persaingan Usaha. Lanjut ke penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah
Pelanggaran perlindungan konsumen, hukum pidana yang dianggap juga sebagai hukum sanksi memberikan konsekuensi nestapa dan penderitaan bagi pelaku pelanggaran, penimbunan barang terhadap kebutuhan pokok, serta hal penting dan strategis seperti kebutuhan masker di tengah wabah virus corona saat ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 29 ayat 1, pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda 50 miliar. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Jika hal tersebut dilanggar, maka diancam dengan denda antara 25 sampai 100 miliar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menginstruksikan kepada Kapolri untuk menindak tegas oknum pelaku usaha yang menimbun monopoli dan memanfaatkan peluang wabah virus dan persaingan usaha tidak sehat. Menginstruksikan kepada Kapolri untuk menindak tegas oknum pelaku usaha yang menimbun monopoli dan memanfaatkan peluang wabah virus corona untuk menjadi masker dengan harga yang tinggi yang sebelumnya hanya puluhan ribu per box kini melonjak menjadi ratusan hingga jutaan rupiah per boxnya. Meskipun ada kecenderungan yang melakukan praktik tersebut ialah oknum pelaku usaha besar karena dukungan sumber daya dan kekuatan modal yang dimilikinya untuk menimbun masker dalam jumlah banyak, tapi tidak dipungkiri hal tersebut juga dapat melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga aparat penegak hukum harus hati-hati untuk menentukan praktik monopoli masker tersebut. Pada intinya, jangan sampai masyarakat kecil cenderung menjadi korban atas tindakan aparat penegak hukum. Investigasi menyeluruh merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi mana tindakan yang sebenarnya hanya pelanggaran etika bisnis, business start, atau sudah dikategorikan sebagai kejahatan bisnis, business crime, sehingga diharapkan tidak menimbulkan overkriminalisasi dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum dari sudut pandang kebijakan kriminal polisi. Penggunaan pidana secara tidak terukur akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau memperkeruh problem sosial yang hendak diselesaikan. Oleh karenanya, kebijakan penegakan hukum yang dibangun seharusnya tidak hanya berorientasi pada penjeraan dan pembalasan yang sifatnya retributive justice, mengingat problem overcapacity di lembaga pemasyarakatan ke depan. Jika berdasarkan pada prinsip economic analysis of law, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspon dengan pidana denda yang sesuai dengan serius. Tak delik guna optimalisasi upaya penal. Tindakan aparat penegak hukum dapat menyisir praktik monopoli masker tersebut harus diberkelindaan dengan upaya non-penal seperti sosialisasi penanganan virus dan penggunaan masker yang tidak berlebihan. Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoax yang juga dengan mudah menyebar. Melebihi penyebaran virus corona itu sendiri, keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting. Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang, semua pihak diharapkan ikut adil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona. Sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika berbisnis, dan etika berhukum yang peduli dengan akan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, Indonesia dan seluruh negara di dunia akhir-akhir ini sedang
digegerkan dengan munculnya virus menular yang disebut COVID-19. Virus ini dapat menyebar dengan sangat mudah dan cepat, serta wabah mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh manusia di dunia, sehingga hal ini mengakibatkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat di Indonesia dan bahkan masyarakat di seluruh dunia, para petinggi negara dan para petinggi internasional. Namun di Indonesia terdapat banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan munculnya wabah virus COVID-19 ini untuk mencari keuntungan pribadi dengan menimbun masker dan APD lainnya tanpa memikirkan. Dari hasil analisis data bahwa pengaturan penimbunan dan pelipat gandaan harga masker dan APD lainnya dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang tersebut dapat menjadi payung hukum untuk menjerat para pelaku penimbun dan pelipat gandaan harga masker dan hand sanitizer di masa pandemi COVID-19. Sanksi pidana tentang tindak pidana penimbunan dan pelipat gandaan harga masker dan APD lainnya pada masa pandemi COVID terdapat pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sarannya terkait kesimpulan pada penelitian ini itu kepada pemerintah dan penegak hukum seharusnya dapat melihat bahwa suatu kejahatan yang nyata walaupun tidak adanya dasar hukum harus tetap ditindak guna mencipta ketertiban masyarakat. Mengingat bencana COVID-19 tidak tahu kapan selesainya kepada pelaku, alangkah baiknya agar tidak melakukan hal-hal demikian, karena meskipun bukan sebagai barang penting atau kebutuhan pokok selama ini, namun pada saat bencana COVID-19 ini melanda Indonesia, maka masker medis dan APD lainnya berubah menjadi barang penting atau kebutuhan pokok masyarakat di masa pandemi ini sebagai alat pelindung diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.